Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita boleh bangun dari tempat tidur dan kita boleh menikmati udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam. Dan sebelum kami memulai hari ini, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu dan biarlah Engkau berbicara kepada kami agar kami boleh menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Namun saya mengajak kita untuk berfokus pada ayat yang ke-13 saja. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, LAI memberi judul perikop ini adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan Tuhan Yesus mengenai kerajaan surga. Diceritakan ada 10 orang gadis, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mengapa disebut bijaksana dan mengapa disebut bodoh? Ternyata 10 gadis ini sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki untuk datang menjemput mempelai perempuan. Ketika sudah larut malam, mereka sudah tertidur dan tiba-tiba mereka mendengarkan suara mempelai laki-laki datang. Ayo, songsonglah dia. Maka kelima gadis yang membawa pelita dan minyak itu bangun. Mereka menyongsong mempelai laki-laki itu. Demikian juga dengan kelima gadis yang membawa pelita namun tidak membawa minyak. Mereka melihat pelitanya hampir padam. Lalu mereka meminta kepada 5 wanita yang membawa minyak. Namun 5 wanita itu mengatakan, jangan, nanti kurang baik untuk kamu dan juga untuk kami. Lebih baik kalian membelinya di tempat yang menjual minyak saja. Nah saudara, ketika 5 gadis ini pergi membeli minyak, saat mereka kembali ternyata pesta itu sudah dimulai dan pintu sudah ditutup dan mereka mengetuk pintu dan ternyata ada suara yang mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kamu. Ketika mereka ingin masuk, ingin bergabung di dalam pesta itu, sudah terlambat. Gegara apa? Mereka tidak menyiapkan minyak untuk menyongsong mempelai laki-laki tersebut. Saudara, hal ini mengingatkan kita kembali bahwa perjalanan hidup kita di dalam dunia ini adalah sebuah perjalanan yang sedang menyongsong kedatangan mempelai laki-laki, yakni kedatangan Kristus yang kedua kali. Apa yang perlu kita siapkan untuk menyongsong kedatangan Kristus adalah pelita dan minyak. Setiap hari kita selalu disibukkan oleh aktivitas, oleh pekerjaan, oleh kegiatan, oleh rutinitas. Dan semua itu perlu kita lakukan. Selain untuk bekerja mencari nafkah dan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain ketika kita memiliki sebuah usaha, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan juga kita tidak bisa memungkiri kadangkala di dalam hidup ini kita menjalaninya juga dengan sebuah beban. Kondisi lemah tubuh, sakit penyakit, masalah persoalan dalam rumah tangga, masalah dengan anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, terlebih resesi ekonomi di tahun ini. Saudara, semua itu bisa membuat kita larut sehingga kita lupa akan esensi hidup kita yang sesungguhnya, yakni bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, karena itu firman ini kembali mengingatkan kita, mari jangan kita terjebak di dalam rutinitas kita sehari-hari. Jangan kita larut di dalam persoalan masalah keadaan yang kita alami. Tetapi mari sambil bekerja, sambil menjalani hidup dengan segala ujian, dengan segala cobaan, sambil kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bernilai kekal. Kita mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang bersifat rohani. Sehingga saat Kristus datang, kapanpun kita sudah siap. Pelita kita, minyak kita sudah siap. Saudara, mari kita kembali pada fokus hidup kita, pada esensi hidup kita yang sesungguhnya, yakni menyiapkan pelita dan minyak.
Jangan sampai ketika Kristus datang kedua kali, kita terlambat seperti 5 gadis yang bodoh. Mereka baru tahu ternyata minyak mereka itu adalah hampir habis atau sama sekali tidak ada persiapan. Karena itu, di tengah segala kesibukan kita, di tengah segala pergumulan hidup kita, jangan kita abai. Esensi hidup kita yang pertama adalah bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang bernilai kekal. Membaca firman Tuhan dan menghidupinya, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, menjadi saksi Kristus. Sehingga dengan demikian, saat Kristus datang kedua kali, kita sudah bersiap untuk memasuki hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali Engkau mengingatkan kami agar kami tidak abai dan juga tidak lalai menyiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah segala kesibukan kami sehari-hari, di tengah segala persoalan hidup kami selalu ingat untuk mengisi hidup kami dengan nilai-nilai kekekalan dan bukan hal-hal yang sementara. Sehingga dengan demikian saat Kristus datang kedua kali, kami sudah bersiap. Penyesalan selalu datang terlambat. Tolong kami, beri kami hikmat untuk mengisi waktu kami di dalam dunia ini dengan sebaik-baiknya. Mengisi dengan nilai-nilai kekal. Sehingga ketika Kristus datang, kami pun boleh ikut bersama, menikmati sukacita surgawi bersama dengan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh mengisi hidup kami. Apapun aktivitas kegiatan kami, apapun keadaan kami tak lupa mengisi hidup kami dengan nilai-nilai kekekalan. Berkati kami Bapa sepanjang hari ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.